Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Carol yang terbangun karena terjatuh dari gerobaknya. Kuda yang menarik gerobak itu telah mati dimakan zombie. Carol melihat sekeliling. Dalam penglihatannya, zombie-zombie itu berubah menjadi manusia. Carol pun pergi dari sana. Saat itu, Morgan dan dua orang asing tadi sedang melawan para zombie. Terlihat banyak zombie yang menghampiri Carol. Untungnya, teman-teman dari dua orang asing tadi membantu Carol dan membantu mereka membunuh para zombie yang ada di sana. Dalam pandangan Carol, mereka bukanlah membunuh zombie, tetapi mereka membunuh manusia. Setelah semua usai, mereka lalu membawa Carol ke tempat mereka. Di sepanjang jalan, Morgan membuat tanda agar jika mereka kembali, mereka tidak akan tersesat. Beberapa saat kemudian terlihat Carol yang sedang tertidur ditemani oleh Morgan. Saat Carol terbangun, dia menanyakan kepada Morgan, sudah berapa lama dirinya tertidur. Morgan pun menjawab bahwa Carol sudah tertidur selama 2 hari. Morgan lalu membawa Carol berkeliling menggunakan kursi rodanya. Morgan memberitahu Carol bahwa saat ini mereka ada di The Kingdom. Orang The Kingdom lah yang menolong Carol. Morgan lalu membawa Carol bertemu dengan pemimpin The Kingdom. Ia bernama Raja Ezekiel. Saat mereka sampai di tempat raja, terlihat sang raja sedang duduk santai ditemani oleh seekor harimau peliharaannya. Dan film pun baru dimulai. Raja menenangkan harimaunya yang bernama Shiva. Ia berkata bahwa Carol adalah tamunya. Pelayannya yang bernama Jerry ikut membantu menenangkan Shiva. Namun Raja merasa sedikit terusik dengan kata-kata Jerry. Morgan pun berterima kasih kepada Raja atas bantuan yang sudah ia berikan kepada dirinya dan juga Carol. Raja juga merasa senang melihat Carol sudah pulih dan bisa berkeliling di tempatnya. Kemudian ia mengucapkan selamat datang kepada Carol. Ia juga meminta pendapat Carol tentang The Kingdom dan juga tentangnya. Carol adalah orang yang pintar mengambil hati. Ia pun memujinya. Ia berkata bahwa Raja dan harimaunya sangat luar biasa. Raja sangat senang mendengarnya. Ia lalu berkata bahwa dia akan membantu mereka yang ingin menjadi orang-orang tangguh. Setelah itu, mereka bisa menikmati hasil dari kemegahan di sana sesuka mereka, selama mereka bisa berkontribusi. Raja menyuruh Jerry untuk memberikan buah-buahan kepada Carol, namun Carol dengan halus menolaknya. Setelah cukup lama berbasa-basi, akhirnya Carol memohon diri dan ingin beristirahat. Tak lupa, Carol mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Saat mereka sudah berada di luar, Carol merasa bahwa tempat itu seperti tempat sirkus. Ia tidak merasa cocok di sana. Ia akan menunggu. Jika saatnya tepat, ia akan pergi dari tempat itu. Morgan atau siapapun tidak akan bisa menghentikannya. Di sisi lain, terlihat beberapa mobil pick-up keluar dari markas The Kingdom. Setelah mereka tiba di suatu tempat, mereka lalu menggiring beberapa babi masuk ke dalam gudang, di mana dalam gudang itu ada zombinya. Morgan heran melihat itu semua. Ternyata mereka membawa babi-babi itu ke sana untuk memberi makan babi-babi itu dengan daging zombie. Mereka merahasiakan itu dari warga The Kingdom. Raja dan beberapa pelayannya juga ada di sana. Sambil menunggu babi-babi itu kenyang, Raja menyuruh pelayannya untuk menyiapkan truk. Mereka akan pergi dari tempat itu. Terlihat ada beberapa zombie yang menghampiri mereka. Raja menyuruh seorang prajurit barunya yang bernama Ben untuk membunuh satu zombie yang ada dekatnya dengan menggunakan parang. Namun Ben terlihat lemah. Saat parang itu menancap di tubuh zombie, dia kesulitan untuk mencabutnya. Melihat hal itu, Jerry dan Raja Ezekiel membantu Ben membunuh zombie tersebut.
Sekali lagi, Richard memperingatkan Morgan untuk merahasiakan semua yang terjadi di sana. Setelah truk datang, Morgan, raja, dan pelayannya hendak pergi dari tempat itu. Tiba-tiba di hadapan Ben muncul satu zombie yang mengejutkannya. Refleks Morgan melumpuhkan zombie itu dengan sekali pukul menggunakan tongkatnya. Raja pun kagum melihat hal itu. Akhirnya mereka semua pergi dari sana. Namun satu mobil lainnya tidak mengikuti mobil mereka, karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Tak beberapa lama mereka sudah kembali ke markas The Kingdom. Raja memuji kemampuan Morgan dalam menggunakan tongkatnya. Dia penasaran dari mana Morgan mempelajari itu semua. Morgan lalu memberitahu bahwa ia belajar dari temannya si pembuat keju, yaitu Eastman. Raja kagum saat melihat Morgan menyelamatkan Ben. Ia lalu memohon kepada Morgan untuk mengajari Ben, namun Morgan menolaknya. Kemudian Raja mengatakan bahwa Ben akan ia jadikan anggota penting di tempat itu. Ia sangat membutuhkannya. Akhirnya Morgan mau mengajari Ben. Raja pun senang. Sekali lagi dia mengucapkan terima kasih kepada Morgan. Beberapa waktu kemudian, terlihat suasana nyaman di The Kingdom. Warga beraktivitas sesuai dengan tugasnya. Di sana juga terlihat Morgan yang sedang mengajari Ben cara menggunakan tongkat agar bisa dijadikan senjata. Di saat yang sama, Carol sedang berkeliling menggunakan kursi rodanya. Saat melintasi sebuah meja, dia melihat ada pisau di sana. Diam-diam ia mengambil pisau itu. Tak lama setelah itu, terlihat Carol sedang berbicara kepada seorang pria yang bertugas merapikan pakaian. Ia berpura-pura ramah dengannya. Lalu ia meminta pria itu untuk mengambilkan tisu. Saat pria itu pergi, Carol mengambil beberapa potong pakaian dan menyembunyikannya di balik kain selimutnya. Kembali lagi kepada Ben yang sedang berlatih menggunakan tongkat. Setelah berlatih, Ben menanyakan sebuah buku yang berada di tas Morgan. Ternyata itu adalah sebuah buku filosofi. Ben pun ingin meminjamnya. Tiba-tiba datang raja dan beberapa prajuritnya menghampiri mereka. Ia mengajak mereka untuk ikut dengannya, karena mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan. Ternyata mereka semua menuju ke tempat pemotongan babi. Babi-babi itu disembelih jauh dari The Kingdom. Raja merahasiakan apa yang sudah mereka lakukan di sana. Mereka yang mengetahuinya adalah orang yang punya hak istimewa. Namun itu adalah beban, bukan hadiah. Tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan mobil dan membawa 8 ekor babi milik kelompok The Kingdom. Sepertinya orang-orang itu berasal dari kelompoknya Negan. Mereka mengambil upeti dari The Kingdom. Ternyata babi yang diberikan makan daging zombie adalah babi yang akan diberikan kepada kelompok Negan sebagai upeti. Richard tersenyum melihat orang-orang itu mengangkuti babi potong ke dalam truk. Dwight melihatnya, ia mulai curiga. Mereka pun berdebat dan akhirnya berkelahi. Melihat hal itu, anak buah raja langsung bersiap, tak terkecuali Morgan. Ia ikut menodongkan senjatanya. Namun tak lama kemudian, ia sadar dan menurunkan pistolnya. Raja pun menenangkan mereka. Ia menyuruh Richard untuk melepaskan Dwight. Saat Richard sudah melepaskannya, Dwight malah memukuli Richard. Raja menyuruh Gavin memimpin kelompok itu untuk memerintahkan Dwight berhenti memukuli Richard. Akhirnya Dwight pun berhenti memukuli Richard. Sebelum pergi, Gavin mengingatkan pada Raja untuk menyiapkan beberapa ekor babi sesuai daftar yang sudah ia berikan. Mereka akan kembali lagi ke tempat itu minggu depan. Jika hal itu tidak dilakukan, mereka akan membunuh Richard. Saat mereka sudah pergi, Raja bertanya kepada Morgan mengenai kelompok itu. Raja tahu bahwa Morgan pernah membunuh salah satu dari kelompok itu demi menyelamatkan Carol. Morgan curiga bahwa Raja ingin agar dia tetap di sana untuk membantunya membunuh mereka.
terlihat Morgan dan Ben sedang berbincang usai menyantap makanan. Di sana Morgan tahu mengapa raja sangat dekat dengan Ben. Ternyata ayah Ben adalah seorang petarung yang hebat. Dia adalah salah satu petarung terbaik The Kingdom pada zamannya. Namun ayahnya tewas tahun yang lalu. Saat itu raja menugaskannya keluar untuk membersihkan area bangunan. Ben juga memberitahu Morgan bahwa raja telah membuat kesepakatan dengan kelompok lain, karena dia merasa bahwa The Kingdom tidak akan sanggup melawan mereka. Ia melakukan kesepakatan itu agar mereka tidak kehilangan anggota. Beberapa saat kemudian terlihat Morgan membawakan makanan untuk Carol. Namun Carol tidak ada di ruangannya. Di sudut kamar Morgan terlihat kursi roda Carol, yang artinya Carol sudah bisa berjalan normal tanpa menggunakan kursi roda. Saat malam tiba, terlihat Carol memetik sebuah apel. Raja memergokinya dan sepertinya raja mengetahui bahwa Carol hendak pergi dari sana. Carol menyesal dia berniat pergi karena dia merasa bahwa dia tidak berguna di sana. Raja menyuruh Jerry pergi dari tempat itu. Ia ingin berbicara berdua dengan Carol. Ternyata raja tahu bahwa Carol hanya berpura-pura bersikap manis dan polos kepadanya. Hal itu ia lakukan untuk mengelabui dan mendapatkan kepercayaannya. Raja berkata bahwa Carol tidak bisa membohongi seorang pembohong. Ia sudah mulai curiga pada Carol saat melihat senjata yang ada di tas Carol. Ia tahu bahwa senjata itu milik The Savior. Akhirnya mereka saling bercerita. Ternyata raja dulunya adalah seorang penjaga kebun binatang. Raja juga menceritakan bagaimana dia bisa berteman dengan Shiva. Ia telah menyelamatkan Shiva saat terjatuh di parit beton dekat kandangnya. Sejak saat itu, Shiva tidak lagi beringas kepadanya, ia malah melindunginya. Shiva juga yang telah membawanya ke tempat itu, hingga raja mempunyai kehidupan yang hebat, di mana dia memerankan perannya sebagai raja di sana. Akhirnya, ia menyerahkan kepada Carol apa yang akan ia putuskan. Carol akan tetap pergi dari sana. Saat Carol akan pergi, raja menahannya. Dia ingin membantu Carol. Dia akan mengembalikan semua senjata Carol. Keesokan harinya terlihat Carol pergi dari markas The Kingdom bersama dengan Morgan. Ternyata Morgan hanya mengantarkan Carol sampai di sebuah rumah yang dulu pernah mereka singgahi. Mereka pun berpisah. Morgan kembali lagi ke The Kingdom. Saat Carol sedang membuat perapian, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata orang itu adalah raja. Ia membawakan sebuah apel miliknya agar Carol mencobanya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 3. Di episode ini dimulai dengan diperlihatkannya anak buah Negan yang bernama Dwight sedang menonton acara TV dan santuy skuy. Ia lalu pergi ke dapur markas untuk mengambil sebuah roti. Di dapur itu terlihat tawanan yang melawan dan berkelahi dengan anggota Negan. Akhirnya dia dipukuli oleh anak buah Negan yang lain. Dwight hanya melihat saja. Dia dengan santai mengambil mentega, saus, mustard, acar, tomat, selada, dan telur. Ternyata ia ingin membuat sebuah roti sandwich. Dwight lalu menyantap roti itu sambil duduk melihat ke arah kandang zombie, di mana kandang zombie itu adalah tempat hukuman mati bagi para tawanan kelompok Negan. Mereka akan memasukkan tawanan itu ke dalam kandang zombie untuk membunuh zombie-zombie itu sampai habis. Jika tidak, maka mereka yang akan mati menjadi santapan zombie. Terlihat di dalam kandang zombie itu ada 2 orang tawanan kelompok Negan yang sedang dihukum berusaha membunuh zombie-zombie tersebut. Setelah puas menikmati pemandangan itu, Dwight pergi ke selnya Daryl. Ia membawakan Daryl roti yang diberi selai makanan anjing. Terlihat di dalam sel itu, Daryl dihukum tanpa busana. Keadaannya sangat memprihatinkan. Dan film pun baru dimulai.
Daryl dikurung di sel yang gelap dan pengap. Setiap hari, Dwight selalu memberinya roti yang berisi selai makanan anjing. Hingga pada suatu hari, terlihat Daryl menggigil kedinginan. Dwight datang memberinya makanan dan juga pakaian untuk para tawanan di sana. Setelah Daryl berpakaian, Dwight lalu membawanya ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Dokter itu bernama Carson. Saat tiba di sana, ternyata dokter itu baru saja selesai memeriksa Sherry. Sherry ini dulunya adalah istri Dwight, namun sekarang dia sudah menjadi milik Negan. Saat melihat Daryl, Sherry mengenalinya, namun Dwight langsung melarangnya untuk berbicara dengan Daryl. Saat Dwight lengah, Sherry mendekati Daryl dan menyuruhnya untuk melakukan apa saja yang mereka katakan. Namun Dwight mempergokinya. Ia kembali melarang Sherry berbicara dengan Daryl. Akhirnya Sherry pun pergi dari sana. Dr. Carson melihat bekas luka Daryl. Menurutnya kondisi Daryl sudah semakin membaik. Setelah selesai pemeriksaan, Dwight membawa Daryl kembali ke dalam selnya. Namun di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Negan. Negan mengajak Dwight untuk berbicara dengannya. Sedangkan Daryl menunggu sambil duduk di sebuah kursi. Di hadapannya ada anak buah Negan yang mengawasinya. Di sana Daryl mencoba mengawasi tempat itu. Beberapa saat kemudian terlihat Daryl berada di dekat kandang zombie. Di sana Daryl melihat beberapa orang tawanan lainnya yang sedang membunuh para zombie. Dwight berkata bahwa Daryl akan menjadi seperti mereka, kecuali jika Daryl pintar. Semua pilihan ada di tangan Daryl. Ingin menjadi seperti mereka atau menjadi sepertinya. Kemudian Dwight membawa Daryl kembali ke dalam selnya. Dwight berpesan agar Daryl tidak mempersulit dirinya sendiri. Namun Daryl mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau berlutut di hadapan Negan. Dwight lalu berkata bahwa dulu dia juga pernah mengatakan itu. Daryl tahu itu karena dulu Dwight pernah kabur dari Negan. Dan saat itu Daryl yang membantunya. Setelah Dwight pergi dari sana, Daryl mencoba mencari jalan keluar dari sel tersebut. Namun sepertinya tidak ada celah sedikit pun untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, terlihat Dwight sedang berbicara dengan Negan. Negan berkata bahwa Daryl adalah orang yang brengsek, namun mereka hampir berhasil merubahnya. Negan memperingatkan Dwight agar tidak terlalu terburu-buru. Dia juga menanyakan tentang keadaan burung Dwight yang telah digigit oleh Eugene. Entah itu bertanya beneran atau mengejeknya. Tiba-tiba dari walkie-talkie Dwight terdengar suara wanita yang memberitahukan bahwa mereka ada sedikit masalah. Ada orang yang kabur dari sana. Namun mereka tahu posisi orang tersebut. Dwight yang akan mengejar orang itu. Sebenarnya Negan menyarankan agar Dwight menyuruh orang lain. Namun Dwight menolaknya. Sepertinya Dwight sudah menjadi kepercayaan Negan. Dengan menggunakan motor Daryl, Dwight mengejar orang yang kabur itu. Saat dia melihat ada sebuah mobil terbalik, dia pun menghentikan motornya. Di sisi lain, terlihat anak buah Negan menggantikan Dwight mengantarkan makanan kepada Daryl. Namun sepertinya orang tadi ceroboh dengan tidak mengunci kembali pintu sel Daryl. Dengan mudah Daryl membuka pintu tersebut. Ia lalu berjalan mengendap-endap pergi dari sana. Kembali kepada Dwight. Ia memeriksa keadaan di sekitar mobil yang terbalik itu. Namun sepertinya buronan tersebut tidak ada di sana. Saat Dwight ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba ada satu zombie yang terjatuh dari atas jembatan dan berusaha menggigitnya. Namun Dwight berhasil membunuhnya. Di saat yang sama, Daryl sudah hampir keluar dari markas itu. Tiba-tiba, Sherry menepak pundaknya dan menyuruh Daryl untuk kembali ke dalam selnya.
Sherry mengingatkan Daryl tentang apa yang dulu pernah ia lakukan. Karena jika usaha Daryl gagal, maka perlakuan mereka akan lebih buruk. Namun Daryl mengabaikannya. Daryl berhasil berada di luar gedung itu. Dia melihat ada beberapa motor terparkir di sana. Namun belum sempat Daryl pergi dari sana, anak buah Negan muncul dan mengepungnya. Negan lalu datang menemui Daryl. Di sana Negan bertanya pada anak buahnya, "Siapa kamu?" Mereka pun menjawab, "I'm Negan." Negan ingin menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi bagian dari dirinya. Negan ada di mana-mana. Negan lalu memberikan 3 pilihan kepada Daryl. Pertama, Daryl akan menjadi anak buahnya, namun dia akan menjalaninya seperti orang mati. Kedua, Daryl akan bekerja untuk satu tujuan, namun pekerjaan itu akan membuat Daryl merasa bahwa lebih baik dia mati saja. Dan yang ketiga, dia akan bekerja untuk Negan dan akan mendapatkan fasilitas dan kemewahan di sana. Mendengar semua itu, Daryl hanya diam saja. Negan lalu menggertaknya. Dia mengarahkan Lucille-nya kepada Daryl. Namun Daryl tetap diam, tidak bergeming sedikit pun dari sana. Melihat hal itu, Negan menyukai keberanian Daryl. Negan lalu pergi dari sana dengan bersiul. Sedangkan Daryl dipukul beramai-ramai oleh anak buahnya. Di sisi lain, terlihat Dwight kembali meneruskan pencariannya. Ia tidak bisa menaiki motornya karena velg motor itu rusak. Di kejauhan, ia melihat ada seseorang yang sedang diserang oleh zombie. Ia pun mendekatinya, lalu menyergap orang itu dari belakang. Sedangkan Daryl sudah dibawa kembali ke dalam selnya. Sherry menemuinya. Ia bercerita kepada Daryl bahwa saat di hutan, dia dan Dwight memutuskan untuk kembali kepada kelompoknya. Waktu itu Daryl berkata bahwa mereka akan menyesal. Dan ternyata benar. Sekarang Sherry menyesal karena telah kembali lagi ke kelompok Negan. Kembali lagi kepada Dwight. Ternyata orang itu adalah orang yang ia cari. Dulu mereka berteman, namun sekarang mereka sudah tidak sepemikiran lagi. Orang itu ingin pergi dan tidak mau mengabdi lagi kepada Negan. Dia tidak tahan melihat kelakuan Negan. Ia juga mengingatkan Dwight akan istrinya yang diambil Negan. Mereka pun berdebat. Orang itu memilih mati daripada harus kembali kepada Negan. Thug swoops in with a baseball bat and a smile. It's okay, D. Feel. Get up. I'll dig up your dead wife. Akhirnya dengan terpaksa Dwight menembak temannya tersebut. Dwight sudah kembali ke markas. Terlihat ia menemui Sherry. Ia bertanya apakah Negan bersikap baik kepadanya. Sepertinya ia masih mencintai Sherry. Begitu juga dengan Sherry, ia peduli akan kebahagiaan Dwight. Beberapa saat kemudian, Dwight membawakan makanan untuk Daryl. Namun Daryl mengacuhkannya. Dwight lalu berkata bahwa Glenn mati karena Daryl. Mendengar hal itu, Daryl pun kesal. Ia lalu melempar roti yang tadi dibawa oleh Dwight. Dwight juga memberinya sebuah foto saat Glenn dibunuh oleh Negan. Setelah melihat foto itu, Daryl pun menangis. Setelah Daryl menangis, tiba-tiba Dwight datang kembali. Dwight mendatangi sel Daryl, ia lalu membawa Daryl menemui Negan. Negan berbasa-basi sejenak terhadap Daryl. Di sana ia juga bercerita tentang Dwight. Dulu Negan ingin menikahi Tina, namun Dwight dan Sherry malah membawa Tina pergi dari sana dengan membawa kabur obat-obatan di sana. Akhirnya Negan menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Namun akhirnya Dwight kembali dan memohon maaf kepadanya. Dia memohon agar Negan tidak membunuh Sherry. Sedangkan Sherry mengatakan bahwa dia bersedia menikah dengan Negan asalkan Negan tidak membunuh Dwight. Akhirnya Negan pun memberikan mereka hidup.
Namun dia tetap memberikan pelajaran kepada Dwight. Muka dan leher Dwight ditempel dengan besi panas. Setelah itu Negan menikahi istrinya. Namun karena keadaan Dwight lebih baik, dia bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Ia ingin agar Daryl menjadi seperti Dwight. Negan juga menunjukkan semua fasilitas yang akan Daryl miliki jika Daryl bisa menjawab pertanyaannya. Negan lalu bertanya, "Who are you?" Dan Daryl menjawab, "Daryl." Mendengar jawaban Daryl, Negan hanya tersenyum dan berkata bahwa Daryl sudah membuat pilihannya, dan hal itu bukan masalah baginya. Terlihat Dwight membawa Daryl kembali ke selnya. Ia marah dan mengatakan bahwa Daryl akan tetap berada di sel itu. Daryl lalu berkata kepada Dwight, dia tahu kenapa Dwight tunduk kepada Negan. Itu dia lakukan karena Dwight memikirkan istrinya. Sedangkan Daryl tidak bisa melakukan semua itu karena saat ini dia tidak memikirkan siapa-siapa. Di akhir episode terlihat Dwight melihat kandang zombie, di mana di sana ada temannya yang sudah menjadi zombie. Dan film pun bersambung.